Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajarkan materi lanjutan penginderaan jauh yang sudah Ibu ajarkan minggu kemarin. Pada kesempatan kali ini mengenai unsur-unsur dan teknik interpretasi citra, serta pemanfaatan, keunggulan, dan kelemahan dari penginderaan jauh. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menganalisis unsur-unsur interpretasi citra. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis teknik interpretasi citra. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pemanfaatan penginderaan jauh. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan keunggulan dan kelemahan dari penginderaan jauh. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, unsur-unsur interpretasi citra. Nah, jadi sebelum foto udara atau citra itu digunakan, harus diinterpretasi terlebih dahulu atau dibaca dengan tujuan untuk mengenali dan menganalisis objek yang terdapat pada foto udara atau citra. Nah, interpretasi citra ini terdiri atas 9 unsur. Yang pertama, rona atau warna. Rona adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek pada citra, sedangkan warna adalah wujud yang tampak oleh mata. Yang kedua adalah bentuk. Bentuk merupakan variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi atau kerangka suatu objek. Banyak objek yang dapat dan mudah dikenali berdasarkan bentuknya. Misalnya, gedung sekolah berbentuk huruf I, U, L atau persegi panjang, sungai bentuknya memanjang, dan sebagainya. Bisa dilihat pada gambar di samping, itu ada bentuk sekolah. Nah, jadi bentuk sekolah ini biasanya kelihatannya seperti persegi atau persegi panjang. Nah, lalu yang ketiga ada ukuran. Ukuran menggambarkan objek berdasarkan jarak, luas, tinggi, lereng, dan volume. Gedung di kota itu dapat dikenali dari bentuk yang tertata rapi dan ukuran yang besar. Nah, biasanya gedung-gedung itu terlihat lebih luas daripada objek-objek di sekitarnya. Misalnya seperti gambar di samping, itu kalian pasti sudah mengetahui ini adalah gedung Sultan Syuriansyah yang berada tepat di depan Universitas Lambung Mangkurat. Nah, bentuknya itu dari atas kelihatannya lebih besar daripada bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya, yaitu rumah penduduk. Lalu yang keempat adalah tekstur. Nah, ini tekstur itu sering disebut tingkat kekasaran atau kehalusan suatu objek. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping, ada ibu tandai yang berwarna kuning, itu ada sawah dan ada bangunan. Jadi perbedaannya kalau sawah itu teksturnya halus, dan kalau bangunan itu teksturnya kelihatannya lebih kasar. Lalu unsur-unsur interpretasi citra selanjutnya adalah pola. Pola merupakan susunan keruangan objek yang ada di permukaan bumi. Melalui pola, kita dapat mengetahui gambaran objek melalui ciri-ciri objek tersebut. Misalnya, pola permukiman linier atau memanjang. Nah, lalu yang keenam itu ada bayangan. Jadi, objek yang dilihat dari bayangan dapat diidentifikasi bahwa objek tersebut tinggi atau rendah. Yang selanjutnya adalah situs. Jadi, situs merupakan letak suatu objek lainnya di lingkungan sekitarnya. Misalnya, situs permukiman yang berada di sekitar jalan sebagai akses bagi penduduk. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping, itu gambar citra yang Ibu ambil dari Google Earth. Ini ada jalan yang di sekitarnya ada rumah penduduk. Jadi jalan ini berfungsi sebagai akses bagi penduduk itu sendiri. Yang kedelapan adalah asosiasi. Jadi asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Misalnya sawah berasosiasi dengan sungai. Stasiun kereta berasosiasi dengan rel kereta. Yang kesembilan ada konvergensi bukti. Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dalam interpretasi citra, dianjurkan untuk tidak menggunakan satu unsur saja. Nah, selanjutnya yaitu teknik interpretasi citra. Yang pertama adalah deteksi. Deteksi adalah usaha untuk mengenali objek yang terdapat di citra dengan menggunakan alat penginderaan atau sensor. Yang kedua, identifikasi.
Objek yang terdapat pada citra dapat dikenali berdasarkan karakteristiknya. Untuk mengidentifikasi objek tersebut, dapat menggunakan unsur-unsur interpretasi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang ketiga yaitu ada analisis. Analisis bertujuan untuk mengelompokkan karakteristik objek yang sama dengan objek lainnya. Lalu yang terakhir ada klasifikasi, merupakan tahap yang sudah merujuk pada kesimpulan dan hipotesis, dan pada tahap ini sudah mendeskripsikan objek yang diinterpretasi. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan penginderaan jauh. Yang pertama ada di bidang kelautan, yang kedua ada di bidang hidrologi, yang ketiga bidang klimatologi, yang keempat bidang sumber daya alam, dan yang kelima itu bidang antariksa. Ini bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya itu ada keunggulan dan kelemahan penginderaan jauh. Keunggulan penginderaan jauh yang pertama yaitu citra menggambarkan objek kajian di permukaan bumi dengan bentuk, letak, dan wujud yang sama dengan aslinya dengan daerah cakupan yang luas. Yang kedua, dengan menggunakan alat stereoskop, objek pada citra dapat diamati secara 3 dimensi. Yang ketiga, objek yang sulit dijangkau oleh manusia dimungkinkan untuk dapat diperoleh dengan penginderaan jauh. Lalu yang terakhir yaitu waktu yang dibutuhkan itu relatif singkat. Kelemahannya adalah tidak semua orang dapat menggunakan karena harus memiliki keahlian khusus. Yang kedua, alat yang digunakan itu mahal. Yang ketiga yaitu proses dari awal hingga akhir itu relatif rumit. Baiklah, sekian pembelajaran pada hari ini. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.